Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriswatul Afidah, NIM 152210034 dari Prodi PGMI Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan membahas mengenai 4 aliran filsafat pendidikan Islam. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa sih filsafat pendidikan Islam itu? Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan atas ajaran-ajaran agama Islam. 4 aliran filsafat pendidikan Islam yaitu 1. Progresivisme, 2. Esensialisme, 3. Perennialisme, dan yang keempat rekonstruksionisme. Yang pertama adalah aliran progresivisme. Aliran progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan praktik pendidikan ke arah yang lebih maju, berkualitas, dan modern secara cepat, serta memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik dalam menghadapi persoalan kehidupan di masa yang akan datang sesuai perkembangan zaman. Implementasi progresivisme pada pendidikan. Dalam aliran progresivisme ini lebih menekankan ke peserta didik dan memberikan kebebasan berpikir serta mengembangkan bakat dan keterampilan peserta didik. Sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarahan bagi peserta didik supaya peserta didik bisa memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Berikut merupakan tokoh-tokoh dalam aliran progresivisme. Yang kedua ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Implementasi esensialisme pada pendidikan. Dalam aliran esensialisme, pendidik berperan penting karena menjadi model yang digugu dan ditiru oleh peserta didik, di mana peserta didik menerapkan konsep pendidikan yang dijelaskan atau diarahkan oleh pendidik dengan bantuan sekolah sebagai wadah supaya peserta didik tidak melupakan budaya-budaya warisan. Berikut merupakan tokoh-tokoh dalam aliran esensialisme. Yang ketiga ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme merupakan aliran pendidikan yang berpegang pada nilai-nilai yang bersifat kekal abadi. Aliran ini dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali kepada nilai-nilai kebudayaan masa lampau yang sudah ada sejak zaman filosof abad kuno dan pertengahan. Implementasi perennialisme pada pendidikan. Dalam aliran perennialisme menuntut guru memiliki peran penting dalam pembelajaran. Guru membantu peserta didik menyingkapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Kurikulum dalam aliran ini berpusat pada mata pelajaran yang dibedakan berdasarkan tingkat pendidikannya. Berikut merupakan tokoh-tokoh dalam aliran perennialisme. Apa sih perbedaan dari aliran esensialisme dan perennialisme? Aliran perennialisme lebih berpusat pada isi pengetahuan atau subject centered, sedangkan aliran esensialisme lebih berpusat pada pengetahuan dasar untuk kebutuhan yang dibutuhkan. Yang keempat, ada aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Implementasi rekonstruksionisme pada pendidikan.
aliran rekonstruksionisme menekankan bahwa sekolah merupakan agen perubahan dan harus berpartisipasi dalam masyarakat sosial. Belajar sebagai proses pembentuk ilmu pengetahuan dan murid berperan membuat pembentukan itu. Dan tugas guru adalah membantu agar proses konstruksi itu berjalan lancar. Berikut merupakan tokoh-tokoh dalam aliran rekonstruksionisme. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi-materi tersebut adalah untuk menciptakan manusia ideal melalui pendidikan memerlukan paradigma yang jelas. Dalam hal ini, filsafat sangat berperan penting untuk mendukung kegiatan, dan terciptanya aliran-aliran filsafat pendidikan dapat dibuat sebagai landasan dalam proses pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.